mana, itu nanti masuknya di bab selanjutnya, rihlah ilmiah. Ya, jadi mulai dari ismuhu, nasabuhu, jadi dari namanya semuanya disebutin, terus nasabnya, terus habis itu ke rihlah ilmiah. Beliau itu pernah berguru kemana aja, ke siapa aja gitu, pernah sekolah di mana aja gitu kan. Biasanya pasti harus disebut itu rihlah ilmiahnya. Habis itu baru madhabuhu. Nah, setelah perjalanan belajar, pasti kita langsung dapet tuh. Berarti beliau madhabnya apa? Misalkan dari segi akidah madhabnya apa? Fikih madhabnya apa? Misalkan Asy'ari, Syafi'i gitu ya. Saya juga belum baca nih kalau madhabnya apa. Terus kalau di madhab nahwu, beliau lebih sering ngambil Kufah atau Basroh. Kan kalau fikih kan kita punya Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki gitu kan. Kalau di nahwu kan kita punya Kufah sama Basroh. Nah, kalau Upi nanya, apa sih bedanya Kak Kufah sama Basroh? Jadi nahwu yang pertama itu pokoknya kaidah lughah Arabiyah pertama kali ada itu di tangannya ulama Basroh. Nah, setelah ulama Basroh itu udah beberapa generasi, barulah muncul ulama Kufah. Nah, bedanya apa sih? Mereka punya perbedaan di cara mengambil kaidah. Kaidah itu kan bersumber dari Al-Qur'an sama syair-syair jahili. Nah, Al-Qur'an itu kan kiroatnya banyak. Ya kan Upi pernah dengar kan kayak yang wadduha ada wadduhe itu nanti yang riwayatnya Kisai gitu kan yang pakai imalah gitu. Summastawe gitu kan. Terus ada juga yang harokatnya beda cara pembacaannya. Nah, itu kan di qiraat banyak tuh. Terus syair juga banyak. Para penyair itu kan fasih. Soalnya Al-Qur'an kan turun sebagai mukjizat waktu zaman jahili, itu kan menandingi Al-Qur'an gitu kan. Jadi syair itu juga bagus gitu intinya. Dan itu nanti yang ulama Basroh sama ulama Kufah, ulama Nahwu Sorof, itu tuh bakal nyerap, diambil jadi kaedah. Nah, setiap Kufah sama Basroh, ulama-ulama itu kayak punya peraturan khusus gitu loh. Ayat-ayat Quran yang mana sih? Atau kiroat yang mana sih? Atau hadis gitu ya, lafat-lafat orang Arab yang fasih yang mana yang bisa dijadiin kaidah nahwu sorof gitu. Makanya kalau kita masuk ke yang cabang-cabang furu ya kita bilang furu di dalam kaidah nahwu sama sorof itu pasti bakal ada hilaf-hilaf kayak gitu. Contoh perbedaan hilaf di sorof, Upi tahu nggak? Contohnya aja perbedaan di. Contohnya kayak gini. Asya itu jamak dari syai'un. Syai'un sesuatu jamaknya asya. Nah, kalau Upi baca di buku sorof, mal wazan dari asya, apa sih wazannya asya? Wazan itu kayak kita bilang istaghfaro, apa wazannya istaf'ala. Miftahun, kunci kan, apa wazannya mif'alun. Nah, kalau asya, ulama sorof bisa berbeda sampai 20 pendapat lebih, bayangin. Berbeda dengan? Kok bisa? Jadi asyaun, beda pendapat wazan di setiap ulama itu. Jadi ada banyak pendapat yang bahas dalam satu pembahasan gitu. Kan tadi kan Anda jelasin kalau ada ulama Kufah, ada ulama Basroh. Itu yang nanti kita harus tahu. Syekh Ahmad Al-Hamlawi itu lebih banyak ngambil dari pendapat ulama mana gitu. Kalau Ana yakinnya sih Basroh. Jadi Briana cerita aja, maksudnya perbedaan dalam sorof tuh kayak apa, perbedaan dalam nahwu kayak apa. Kan kalau perbedaan di fikih kan kita tahu nih, misalkan nikop itu wajib apa sunnah, apa mustahab, apa fardhu kan gitu-gitu. Witir nanti kalau Hanafi itu dia pokoknya sunnah yang mau akad sampai mau wajib kayak gitu kan. Pokoknya perbedaan di fikih kan kayak gitu. Kalau perbedaan di nahwu sama sorof itu di hukum juga gitu loh. Misalkan nih kana isem khobar gitu kan. Nah, boleh nggak ini muqaddam, boleh nggak ini mahdhuf, boleh nggak ini muakhor kayak gitu-gitu. Juga perbedaan di i'rab juga sering di ulama nahwu itu. Jadi emang khilaf itu kan rahmat kan. Jadi nggak cuma di fikih aja gitu loh hilaf-hilaf. Nahwu sorof itu juga banyak hilafnya gitu. Contohnya tadi kalau perbedaan atau hilaf-hilafiyah gitu yang perdebatan ulama di sorof itu contohnya wazannya asya itu tadi. Jadi asya itu ada ulama sorof yang bilang wazannya af'a, ada af'al, af'ula, af'ila, macam-macam pokoknya. Kayak gitu perbedaan di sorof itu. Nah, terus tadi kan kita kalau mau ngulas ulama ya, ulama sorof, berarti habis ini kita cari tahu Syekh Ahmad Al-Hamlawi ini, mulai dari nama, maulidnya kan lahir di mana, orang tuanya siapa, nasabnya gimana,
perjalanan ilmunya, rihlah ilmiahnya tuh beliau belajar di mana aja, madhabnya apa, sampai mu'allafat, buku-buku yang beliau, karya-karya beliau itu apa aja gitu. Itu kayaknya udah sampai 6 atau 7 halaman gitu ya bisa jadi. Terus setelah karya-karya ilmiahnya, baru pendapat-pendapat beliau di sorof gitu. Itu kayak udah cukup deh jadi apa tarjamah. Iya, makalah. Tarjamah itu biografi artinya. Tarjamatul mu'alif berarti biografi pengarang buku gitu kan. Tarjamatul ulama berarti itu pengarang. Nah ini dapat dari Waqfiyah ya. Ini website bisa di-download. Iya benar Waqfiyah. Ini nih. Yang kayak gini nih, Syadal Araf fi Fani Sorof PDF gitu. PDF download. Tadi saya dapatnya di persis kayak gitu tadi, apa covernya warna kuning. Tapi yang langsung PDF download gitu, yang selain Waqfiyah. Sebenarnya Waqfiyah tadi ada sih pilihannya kalau di PDF tuh. Nah, itu Norbook aja. Nah, itu dia sering gampang tuh. Tahmilnya apa, downloadnya. Iya, dia bisa. Mana tahmilnya? Biasanya tahmilnya agak, nah itu tahmil tuh. Ini cetakan mana ya? Ntar kita lihat covernya. Kalau punya Nani cetakan Mesir, namanya Maktabah Adab. Tuh banyak banget kan. Soalnya buku ini tuh dipakai banget. Jadi nanti kalau misalkan poin yang bakal ditekanin sama UPI, pokoknya buku Sorof karya Syekh Ahmad Al-Hamlawi ini sistematis banget buat belajar Sorof. Sama kayak yang UPI pelajari, yang UPI lihat di kemarin kita belajar 9 bab fi'il, 8 bab isem, kemudian huruf-huruf, dan juga semua pembahasan sekitar isem fi'il haraf itu. Jadi dia bagi 3 dunia juga, sama kayak yang kita pakai. Sekarang itu sistematis banget soalnya. Nih. Udah ke-download belum? Udah. Biasanya buka di ini hasil downloadan web, hasil downloadan atau buka di hasil downloadan atau di filenya. Nah, itu benar. Kok coret-coretan sih? Ini Syekh Ahmad Al-Hamlawi. Ini cetakan Darul Fikr Arabi Beirut. Nah, coba lihat halaman ketiga kan itu mukadimah nih. Nah, di sini udah dapet tuh Huwa Syekh Ahmad bin. Nah, itu di sini semua UPI salin. Jadi di sini mulai dari, jadi UPI kayak bikin bagan kan, subbabnya gitu loh. Misalkan Tarjamatul Mu'allif, Tarjamatu Syekh Ahmad Al-Hamlawi. Pokoknya di sini kan ceritanya UPI mengulas tentang Syekh Ahmad Al-Hamlawi kan. Tugasnya kan biografi ulama sorof gitu kan ya. Tarjamah itu biografi. Terus mulai dari A, yang alif gitu ya. Ismuhu wa mauliduhu. Jadi di bab itu, di subbab yang alif, UPI harus dari sini kan udah dapat nih ismuhu sama mauliduhu, tapi kan baru dikit. Nanti kan kita kembangin lagi pakai buku yang lain lagi ya. Nah ini Syekh Ahmad Al-Hamlawi huwa. Jadi di sini nama dulu kan yang kita bakal salin. Jadi udah kopas aja pokoknya. Soalnya emang kita ngerujuk ke buku ya kan. Huwa Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Hamlawi. Ini nama panjangnya kan. Nisbah ilah. Nah, nisbah ilah tuh maksudnya beliau tuh keturunan mana sih gitu. Hamlawi itu maksudnya daerah mana? Itu daerah dari Maniatu Hamal kan. Hamal jadi Hamlawi. Jadi kalau UPI ditanya Hamlawi di sini nama apa? Itu nisbahnya Syekh Ahmad Al-Hamlawi, yaitu nisbah ke nama daerah namanya Mania Hamal. Itu daerah mana? Min Kuro. Kuro itu dia apa namanya? Desa ya. Desa apa namanya? Desa Bulbais. Mi Madinah Syarqiyah bi Masar. Yang di bukan Madinah, dia Mudiriyah. Mudiriyah itu nama tempat. Mudiriyah di bagian timur di negara Mesir gitu. Jadi beliau itu jinsiyahnya atau nationality-nya itu Mesir gitu intinya. Nah, ini kan kita udah dapat baru 2 paragraf buat yang subbab ismuhu wa mauliduhu. Ini kita masukin aja semuanya. Nanti kita baru cari referensi lain buat nambahin.
Kan paling enggak makalah yang bagus tuh 15-an halaman lah, 10 sampai 15 aja kan. Biasanya gitu kan. Nah, terus kan tadi kan subbabnya judulnya Alif Ismuhu wa Mauliduhu. Nah, Mauliduhu kita tulis Wulida sanata alfin wa mi'atin wa salasa wa sab'ah hijriyah au sanata alfin wa samani mi'ah sitah wa khomsin miladiyah gitu kan kita tulis. Nah, itu baru maulidnya. Nah, habis itu pasti kalau seputar maulid tentang kelahirannya Syekh Ahmad Al-Hamlawi ini kita juga harus jelasin tentang gimana tarbiyahnya beliau, pendidikan beliau waktu habis lahir. Jadi nasyahnya beliau gitu. Apa perjalanan beliau. Wa tarabba fi hijri walidihi, maksudnya apa? Jadi Syekh Ahmad Al-Hamlawi ini dididik langsung sama orang tuanya, sama bapaknya. Walid itu bapaknya kan, walidah baru ibu kan. Makanya walidain bapak ibu jadi. Sampai sini apa bisa dipahamin aja kan, nama sama kelahiran kan. Nah, terus wa qara'a wa talaqqa ulum asyariyah. Nah, berarti kalau misalkan ditanya nih Upi, ilmu apa yang pertama kali dipelajari sama Syekh Ahmad Al-Hamlawi, yaitu membaca dan talaqqa ya talaki itu talaki kan. Kayak dengerin ceramah talaki itu langsung mendengarkan penyampaian ilmu kan. Dari ilmu-ilmu syariah dulu, wal adabiyah, adab di sini sastra kan. An kibari ulama'i asrihi, langsung belajar ke ulama-ulama besar di masanya. Kibar ulama asar. Nah, di masanya beliau. Berarti di sini nanti belum detail kibar ulamanya siapa aja. Nanti kita cari di referensi lain. Kan di sini berarti nggak disebut nama-nama ulamanya karena saking banyaknya belajar. Berarti bisa aja kayak gitu ntar Upi jawabnya. Kalau emang nggak dapet nama-nama ulamanya ya kan. Terus Sumadah sekolah Madrasah Darul Ulum. Nah terus beliau sekolah di mana? Sekolahnya di Madrasah Darul Ulum. Darul Ulum itu kalau sekarang dia udah jadi Cairo University. Kan kalau anak kan di Mesir belajarnya di Al-Azhar kan, Al-Azhar University. Nah itu beda kampus. Kayak UI-nya di Indo gitu loh. Kalau yang Darul Ulum ini. Kalau anak kayak yang UIN-nya lah, Al-Azhar itu. Oh iya. Kan khusus di ilmu-ilmu Islam. Watalako, karena dulu Azhar itu pokoknya kebanyakan ulama dari Darul Ulum juga sih, banyak ulama dari. Karena mungkin dulu lebih berkembang gitu ya. Dari segi kampus, soalnya kan Al-Azhar dia startnya dari masjid, dari jami baru jami'ah. Watalakol funun al-muqarrarah biha. Funun di sini ulum ya. Disiplin ilmu itu juga fun. Jadi fun itu bukan seni tapi fun itu disiplin ilmu. Funun sama ulum sama. Jadi ada kadang jadi sinonim, kadang beda juga. Dan di sanalah pokoknya intinya beliau belajar di sana di Darul Ulum itu. Hatta nala ijazah tadris minha, sampai dapat sertifikat gitu ya. Jadi ijazah itu bisa jadi sertifikat, bisa ijazah gitu ya. Tadris untuk ngajar gitu. Berarti kalau ijazah tadris di sini udah alami lah, udah bisa jadi dosen gitu loh. Kapan dapatnya? Waktu tahun sanata alfin wa salasimi'a wa sita hijriyah atau sanata alfin wa samani'a wa samanin wa samaniyah miladiyah. Kan dapat tahun segitu tuh udah dapat sertifikat bisa ngajar jadi dosen. Fa'ayyana mudarisan bil madaris ibtidaiyah. Tapi pertama kali beliau itu ngajarnya di SD ya. Ibtidaiyah itu kalau di sana SMP deh. Kan kalau di Indonesia kan MI madrasah ibtidaiyah kan. Terus SMP sanawiyah. Terus SMA aliyah. Tapi di sana beda. Di Mesir itu kalau SD i'dadi, SMP-nya ibtidai. Soalnya sanawi itu SMA. Sanawi itu. Jadi beda. Jadi kalau di sini madrasah sanawiyah itu SMP, kalau di sana sanawiyah itu SMA. Jadi beda nama gitu, beda istilah aja. Biwizaratil Ma'arif. Wizarah itu kementerian. Kementerian kalau di sini kayak Mendikbud lah, Wizaratul Ma'arif gitu. Menteri pengetahuan kan gak enak ya, Mendikbud gitu aja lah. Semua ada ilah Darul Ulum. Kemudian setelah ngajar, balik lagi ke kampusnya Darul Ulum. Liya malfiha mudarisan. Nah, baru di situ jadi dosen. Ngajar apa? Ulum Arabiyah natijatan litafawuki wa jadratihi. Nah, baru di situ beliau jadi dosen bahasa Arab di situ. Makanya beliau ahli sorof nanti. Kan enak kan kalau ngomongin ulama modern kan. Oke, jadi 2 paragraf ini masuk di ismuhu mauliduhu sama nasyatuhu. Maulid kan lahirnya aja. Nasyah itu
pendidikan beliau setelah lahir gitu. Tapi di sini udah masuk ke rihlah ilmiah juga soalnya, makanya nasya'atuhu aja. Rihlah ilmiah itu perjalanan sekolahnya, mencari ilmunya, rihlah ilmiah kan. Udah ini terus lanjut lagi. Tapi sampai sini paham aja kan, bahasanya kan mudah kan bukunya? Paham saja, Udah ya, Upi lanjut. ya. Lanjut Upi. Iya, lanjut. Oke. Summa taraka tadris sanata alfin wa samanini'a wa sab'a wa tis'in liyashtagil muhamiyan fil mahakim asyariyah. Nah, di sini beliau udah nggak ngajar lagi tahun 1897. Terus beliau kemana? Ya, beliau di sini kerja jadi muhami. Tahu nggak Upi muhami itu apa? Penasehat. Oke. Ya bisa penasihat, bisa pengacara juga. Dia pengacara di Mahakim Syariah. Jadi kalau ada bahasa Indonesia enaknya apa ya? Pengadilan persidangan gitu-gitu loh. Tapi yang syariah gitu. Wa bifadli tumuhihi wa dzakaihi tamakkana min naili syahada al-alamiyah minal azhar. Nah, karena beliau itu hebat banget, tumuh itu lebih kayak ambisinya atau keistimewaan beliau ya, dzaka dan kecerdasannya. Terus beliau itu dapat syahadah alamiah minal azhar. Beliau juga dapat, kalau zaman sekarang tuh mungkin kayak yang dapat syahadah doktoral gitu loh, kayak honoris causa gitu-gitu loh. Nah, beliau dapat syahadah alamiah, itu syahadah yang paling tinggi banget derajatnya, doktoral gitu loh. Dari kampus Azhar. Karena beliau kan sekolahnya Darul Ulum, tapi dapat syahadah dari kampus Azhar juga kan. Hebat banget ya. Fakana awalu manjam al alamiyah wa ijazat tadris. Dan beliau tuh orang pertama yang dapat alamiah juga, dapat ijazah tadris juga gitu loh. Bisa ngajar apapun ijazah tadris itu, dan alamiah di sini tuh kayak dokter udah yang profesor dokter gitu loh. Itu beliau. Mendapat alamiah sama apa saja? Dan Ijazah tadris, yang tadi yang ijazah tadris tadi. Yang beliau dapat kayak sertifikasi profesi yang bisa ngajar, kan tadris kan ngajar kan. Itu dia. Walidhalika ahadat ilaihi jami'ah al-azhariyah bitadris tarikh wal hitabah war riyadiyat litulabihana. Kan beliau tadinya ngajar di Darul Ulum, terus ngajar di Madrasah Ibtidaiyah juga kan sebelumnya, terus jadi muhami. Nah, setelah dapat syahadah alamiah, beliau ngajar di Azhar. Jadi beliau dosen di Azhar juga. Ngajar apa? Ngajar tarikh, ngajar hitobah, ngajar riyadiyat gitu. Summa fi sanata alfin wa tis'imi'a wa isnin, terus tahun 1902 kullifa idofa ila dalika Muhammadun nadharatul madrasah almarhum Usman Basya Mahir allati kanat ta'lam al-Qur'an wa tajwid summa udifa ila dalikal ulum adinat, kemudian ditambah-tambah terus gitu loh pelajarannya. Kan tadi ngajar tarikh, hitobah, riyadiyah, kemudian lagi ngajar ta'alum Quran sama tajwid. Beliau tambah ngajar ulum diniyah, Arabiyah, dan ulum hadisah. Pokoknya ngajar semua ilmu, segala macam ilmu beliau ngajar gitu di sini. Wa kana mutaharriju hadil madrasah yalhaquna bi madrasatil qada asy'ari aw darul ulum awil azhar lil itmam dirasatihim. Dan jadi beliau itu kan ngajar di sekolahnya Usman Basya Mahir, itu nama orang kan. Ngajar di sana untuk ngajar Quran, tajwid, ulum diniyah, ulum Arabiyah, ulum hadisah. Nah, semua yang alumni dari sekolah ini ya, beliau mereka itu yang bakal lanjut ya ke Madrasatul Qadha Asy'ari, ini kayak sekolah hukum gitu ya. Hukum tapi hukum yang syar'i, Madrasah Qadha Syar'i. Terus juga ke Darul Ulum sama ke Azhar. Jadi itu bahasanya kalau zaman sekarang kayak diploma gitu madrasah. Kan ada tuh kayak Lipia, dia kan juga diploma, terus nanti lanjut S1. Apa kayak profesi yang bidan, perawat itu kan juga dia D3, nanti lanjut, habis diploma lanjut S1 gitu. berarti Itu. Livia nggak selesai S1 saja. Iya, jadi Ana
dulu kan Lipia kalau S1 itu dia ada 5 tahun, ada 7 tahun gitu kan. Tapi kalau sekarang katanya nggak selama itu. Di Kemana? Lipia tuh ada yang cuma diploma aja. Hmm, Duluan kan di Lipia setahun itu diploma juga. oh. Ustazah setahun doang di Lipia. Iya, pas sebelum ke Mesir. Temen Upi kan masuk keterima Lipia. Terus dia Mm-mm. Januari ini baru masuk Januari tahun depan. Januari tahun depan. Mm-mm. Jadi apa alur sekolahnya tuh 2 tahun dia idat, terus 4 tahun S1 gitu loh. Jadi total semuanya 6 Iya, tahun. makanya 6 tahun. Heeh. Dia masih I'dadi, takmili, baru S1 biasanya tuh. Nah itu Oh, dia kalau jalur S1 dia kayak gitu arahnya. Tapi kalau jalur diploma dia setahun diploma. Kan diploma dia jurusannya PBA sama Maliyah Idariyah, Administrasi Keuangan tuh. hmm. Dia cuma setahun atau 2 tahun aja. Jadi dia nggak pakai kelas idat kalau diploma. Kayak Nah, gitu. Jadi ini kayak diploma madrasah ini tuh. Karena di sini buat lanjut di kuliah hukum syariat sama di Darul Ulum sama di Azhar. Dia beliau ngajar di mana-mana karena beliau punya ijazah tadris tadi itu kan. Terus waqat amadda tullabuhu khilala khamsin wa isyrina aman bima'arifihi alwasiyah, dan semua murid-muridnya tuh selalu kagum gitu ya. Murid-muridnya yang udah belajar sama Syekh Ahmad Al-Hamlawi selama 25 tahun, semuanya itu sangat kagum dengan ilmu dan pengetahuannya Syekh Ahmad Al-Hamlawi yang luas banget. Dan selain itu suka banget sama nasihat-nasihat syekhnya ini, nasoihihi wa tajaribihi al-kasirun, gimana pengalaman beliau yang luas, gak ada batas gitu ya. Wa ahadahum bitarbiyah al-islamiyah, dan selama ini Syekh Ahmad Al-Hamlawi itu selalu mendidik murid-muridnya itu dengan tarbiyah Islamiyah, terus tarbiyah qaumiyah. Tarbiyah qaumiyah itu yang tarbiyah adatnya orang Mesir gitu ya, misalnya tarbiyah daerahnya lah. Fakana khair muayyan hamalu minhu afdalu zat. Seakan syamat zat itu kan khairuz zati taqwa, zat itu kan bekal kan. Seakan syamat Al-Hamlawi itu kalau ngajar kayak udah ngasih bekal yang terbaik gitulah buat murid-muridnya. Wa min haula'i man baro'a wa da'asituhu. Da'asit itu yang namanya tersiar ke seluruh alam. Maksudnya murid-murid beliau tuh banyak yang terkenal gitu. Baro'a itu yang ahli. Da'asit itu yang terkenal. Fima ba'at. Yang nantinya, kan masih jadi muridnya Syekh Ahmad Al-Hamlawi itu. Nantinya ke depannya murid-murid itu orang-orang hebat semua. Siapa aja sih murid-muridnya Syekh Ahmad Al-Hamlawi? Nah, ini penting banget buat ditulis nih. Ini pokoknya semuanya nggak ada yang di skip, semuanya ditulis. Ada Syekh Abdul Aziz Syawish Bek, Muhammad Atif Barokat Basha, Syekh Muhammad Al-Hadori Bek gitu. Mungkin di sini Upi bertanya-tanya kan, kenapa orang Mesir namanya Bek Basha gitu-gitu kan. Ini yang Mesir keturunan Turki. Soalnya kan dulu Turki Utsmani juga berkuasa di Mesir waktu zaman Turki Utsmani. Makanya banyak namanya tuh Syekh Ali Basha, Syekh Muhammad Basha, Syekh Barokat Bek gitu-gitu kan. Itu nama yang ada keturunan sama Turki Utsmani itu dia. Syekh Mahdi Zeko, Syekh Ahmad Al-Iskandaroni gitu kan. Syekh Hasan Mansur, Syekh Muhammad Mahdi Khalil, wa haula'i akhadul ilma anhu fi Darul Ulum. Dan semua ini murid-muridnya Syekh Ahmad Al-Hamlawi waktu di Darul Ulum. Ini pokoknya ini lagi nyebutin murid-muridnya ya di paragraf ini. Terus yang paragraf terakhir itu Hasan Ma'mun Rais Mahkamah Syariah Al-Ulia. Oh, ini apa nih? Istahara min talamidatihi al-kasiruna aidun minum al-asatidah. Nah, terus yang lainnya lagi ada, ini masih nama-nama semua nih. Syekh Amin Al-Huli, kemudian Toha Abu Bakar, Mahdi Alam, Mustafa Sako. Terus tahun 1928 wafi sanah ini Atharur Roha Fatako ada Anit Tadris. Terus beliau udah nggak ngajar lagi 1928. Itu udah umur berapa ya berarti beliau? Kan beliau lahirnya tahun 1000, ini tadi miladiah apa hijriah? Oh miladiah. Beliau lahir tahun 1852, terus baru berhenti ngajar tahun 928. Terus meninggal tahun 1932 meninggalnya.
Ini. Jadi kita dapat terjemahnya baru 1 halaman nih kalau yang di buku ini. Ntar kita cari referensi yang lain. Jadi di sini Upi udah dapat kan di paragraf pertama ngomongin apa, kedua, apa, ketiga, masukin ke subbab-subbabnya gitu ntar. Oke, Upi. Lanjut nih, Ustazah. Oh, di halaman 4 dia masih mualif kitab nggak? Nah, ini bagus nih. Jadi ini tuh kata pengantar. Coba deh, Upi balik ke cover. Jadi ini siapa sih yang ngomong? Ini yang ngomong tuh kayak editor buku atau yang ngasih kata pengantar gitu loh. Nah ini siapa yang ngasih kata pengantar gitu? Kayaknya di mukodimahnya. Oh ini nih Murojaah sama syarahnya Hajar Asi. Ini kayaknya beliau nih. Atau di tanda tangan terakhirnya gitu loh. Kan ini buku karangan Syekh Ahmad Al-Hamlawi, tapi waktu buku ini dicetak ulang kan biasanya buku kan ada kayak kata pengantarnya gitu loh, orang lain yang ngasih kata pengantar atau yang ngasih mukodimah kitab gitu loh. Ya kan biasanya gitu kan, kata pengantarnya siapa gitu. Jadi ini yang ngulas biografinya tuh editor atau yang ngasih kata pengantar buat buku ini. Kalau di sini kan editornya itu namanya Hajar Asi, itu editornya. Jadi yang tahqiq atau yang merajaahin atau yang ngasih syarah tentang buku ini. Biasanya syarahnya ada di footnote gitu-gitu. Itu ya. Terus yang di halaman 4, ini masih bisa diambil nih halaman 4 berarti tadi. Kan halaman 3 baru isem, maulid, nasy'atuhu, rihlah ilmiah, sampai wafat, kan nanti udah ada disebut situ. Nah yang halaman 4 ini kita bahas ya. Wal jadir bidikri, nah, jadir bidikri itu maksudnya sebaiknya kita yang jangan ketinggalan diucapin gitu loh. Sebaiknya kita ungkapkan juga gitu kan. Anna tafawuqa syaikhina fi ulumil arabiyah. Nah, jadi Syekh Ahmad Al-Hamlawi itu hebat banget di ilmu-ilmu bahasa Arab gitu. Coba kalau Upi baca percobaan gimana? Mulai dari yang habis titik 2. Nahuha wa sorofuha wa lughatuha wa aruduha wa balaghatuha wa adabuha. Oke, sampai situ dulu. Berarti di sini Syekh Ahmad Al-Hamlawi itu hebat banget di banyak ilmu bahasa Arab. Di ilmu nahwu, di ilmu sorof, di ilmu lugoh, ilmu arut, ilmu balago, ilmu adab, semuanya beliau hebat. Gitu. Terus lanjut lagi. Tapi benar Saza pakai buha, fuha itu betul. Sebenarnya dia kan di sini kan gini, fi ulumil arabiyah. Nah, karena dia udah fi, berarti bagusnya kayak nahwiha. Jadi kayak ikutan setelah fi gitu. Karena dia kan penjabaran dari fi ulumil arabiyah, kan dia udah majrur tuh karena fi. Nah, kita lanjutin aja nahwiha wa sorfiha wa lugotiha wa arudiha wa balagotiha wa adabiha. Jadi ntar kalau Upi kenapa sih milih judul ini? Ini jawabannya. Beliau tuh orang hebat. Tafawuk itu dari kata fauk. Fauk kan di atas kan. Tafawuk tuh kayak udah di atas rata-rata. Beliau hebat banget di semua ilmu bahasa Arab. Di nahwunya iya, sorofnya iya, lugonya iya. Jadi makanya kita tertarik buat nulis ini gitu. Terus lanjut lagi Upi baca. Ya'udu bil idhofah linabahatuhu wa hamasatuhu wa quwwatu zakartuhu wa zakauhul fitri wa qudratihi alal qiraah wan nuqat al maudu'i. Nah, di sini kan tadi kita udah bahas hebatnya di ilmu apa aja. Nah, bil idofati linabahatihi wa hamasatihi wa quwwati. Jadi karena ada bil idofah, jadi ikutan majrur juga semuanya. Kayak kemarin Anda bilang, pokoknya
yang perlu diperhatikan lagi dari bacaan UPI itu di mudhaf ilaih. Jadi ini semuanya mudhaf ilaih semuanya tuh. Wa quwwati dzakiratihi wa dakaihi al-fitri wa qudratihi alal qiraati wan nakdi al-maudhu'i. Nah, di sini ditambah lagi. Beliau tuh hebat juga di apa? Nabaha, beliau cerdas. Hamasah, beliau juga punya giroh, punya semangat buat terus cari ilmu dan menyebarkan ilmu gitu kan. Wa quwwatu dzakir, dan beliau itu kayak ingatannya kuat gitu. Daka Fitri, dan beliau punya kecerdasan yang asli, yang fitrah, emang cerdasnya asli cerdas gitu, beliau dari lahir gitu. Terus kudroh alal kiroah, terus beliau juga bisa untuk kiroah, naket, maudhu'i, untuk membaca dan mengkritik secara tematik gitu. Jadi ini paragraf ini tuh lagi ngomongin kehebatan beliau. Ini masuk juga ntar di makalah ya, Iya, semua ini benar. halaman 4. Kan masih ngomongin beliau gitu kan. Berarti ini tuh bisa dimasukin ke bab ini loh, sana alaihi, sana itu pujian. Jadi kalau Upi sering baca biografi ulama nih, biasanya pasti ada sana alaihi. Maksudnya apa? Itu pujian sesama ulama. Misalkan Imam Syafi'i nih, sana alaihi. Ada ulama lain yang memuji ulama Imam Syafi'i. Terus kita ngikutin. Gitu. Kayak zaman sekarang nih, misalkan ada ulama nih, Ustadz Adi Hidayat, dipuji sama Ustadz Abdul Somad. Nah, pujiannya itu masuk di biografi biasanya. Nah, itu nama subbabnya asana alaihi. Sana itu pujian gitu. Jadi kayak beliau tuh dapat penghargaan atau pujian dari ulama lain itu, atau dapat pengakuan kehebatan gitulah, sana alaihi. Itu. Lanjut lagi, ilal nabi'i. Ilal nabi'i allati nahli minha ma'rifah. Ya, jadi ilal nabi'i. Upi pernah dengar nggak pondok tahfidz di Kudus namanya Yanbu? Ada tuh, pokoknya ya nabi itu dia jamak. Artinya itu sumber mata air gitulah. Jadi dibikin majas itu sumber mata air. Allati nahala. Upi pernah dengar nahala atau manhal nggak Lebah bahasa nahal. Arabnya? Jadi Nahal. di sini pakai hak. Kalau lebah itu dia pakai hak kan. Kalau pakai hak besarnya gini, nahala, manhal itu artinya kayak masyrob atau tempat ngambil air. Bedanya kan masyrob, manhal sama-sama tempat ngambil air. Bedanya kalau manhal itu ngambilnya berkali-kali. Kan sedetail itu loh bahasa Arab. Kan kalau masyrob tahu kan kayak tempat ngambil air. Yes. Kalau zaman dulu kayak di sumur, di tempat ngambil air gitu kan. Pusat ngambil air gitu lah. Jadi manhal sama masyrob tuh sama. Jadi maksudnya itu tuh sumber mata air. Jadi beliau itu saking hebatnya, beliau tuh jadi rujukan semua ulama. Beliau tuh kayak jadi sumber mata air yang semua ulama itu ngambil ilmu dari beliau gitu, dari Syekh Ahmad Al-Hamlawi gitu. Nah, halamin ha ma'rifah kan ngambil di sini bukan ngambil air tapi ngambil ma'rifah, ngambil ilmu, ma'rifahu kan di sini. Keren kan bahasa Arabnya di sini. Jadi kata pengantarnya juga keren ini, memujinya itu loh, ilal nabi illatina halamin ha ma'rifahu. Terus lanjut lagi. Wahayati wahayiat tebak-tebakan jadinya. Wahayaat. Wahayaat. Pernah dengar gak Upi? Hayya ayu hayyu. Pernah dengar gak? Hayya kayak nama film kalau nggak salah dah. Nggak tahu Pi. Jadi hayya ayu hayyu itu disiapkan atau menyiapkan gitu. Hayaat selahu subul. Jadi sudah tersiapkan, sudah tersedia gitu loh. Subul itu jamak dari sabil. Apa coba sabil? Jalan. Iya, jadi beliau itu kayak udah terpampang jalan dalam hidupnya beliau. Kalau beliau itu emang tahsil wasi, bakal menghasilkan banyak ilmu gitu. Karena beliau tadi kan sumber mata air yang semua ulama tuh ngambil ilmu dari beliau gitu kan. Keren, pokoknya ini masih pujian satu paragraf nih, muji Syekh Ahmad Al-Hamlawi. Terus uyinat bidzalikal Azhar Syarif alladzi darasa fihi ulumuddin bi muhtalifi nawahihi, dan maka dari itu beliau itu ngajar di Azhar itu muhtalif ulum. Muhtalif itu macam-macam, beragam ilmu tuh
ilmu agama beliau ngajar semuanya pokoknya. Selain ulumuddin juga ulum lisaniyah. Ulum lisaniyah itu maksudnya ulum lugoh ya. Ilmu-ilmu bahasa, bisyatta fununiha. Kan ilmu lugoh banyak. Ilmu lugoh itu ada ilmu lugoh, ilmu aswat, saut itu. Ada ilmu ma'ajim, ada ilmu lahjat, lahjat Arabiyah, ada ilmu kiro'ah, ada fikih lugoh, semuanya itu. Itu beliau yang ngajar, yang ngampu di Jami'ah Azhar. Terus selain di Azhar juga Wadarul Ulum Alati Sabaqo, Wadarul Safiha. Terus juga selain di Azhar juga di Darul Ulum ngajarnya. Bilidofati ila ulum adiniyah wa ulum ukra misla bidagujia. Tar Ana cari artinya ya. Ini kayaknya bahasa Latin deh. Bidagogi. Oh, Ana tahu. Pedagogik ini. Pernah dengar nggak ilmu pedagogik? Pedagogik itu kayak tarbiyah wa taklim. Bidagogia. Pedagogik nama latinnya. Biasanya kalau anak PBA, PAI itu dia pasti belajar pedagogik. Atau kayak isinya itu nanti belajar kurikulum, belajar bahan ajar, strategi ngajar gitu-gitu loh pedagogik itu isinya. Wal adab, terus ngajar sastra, wal lugoh, wal kitaba, wal khitoba, wal riyadiyat, wa tabi'iyah, tabi'iyah itu kayak ilmu-ilmu biologi gitu ya, ilmu alam lah. Wa tarih, wa jugrafiyah, wal khot, wa rasam, wa ghairu dzalik. Pokoknya semua ilmu tuh beliau bisa. Berarti beliau ahli ulama mutafanin disebutnya. Ulama yang cendekiawan gitu, maksudnya menguasai semua ilmu dan bisa ngajar semua ilmu. Tareh iya, sastra iya, riyadiyah iya, tabi'iyah iya, kan? Jugrafia juga iya, khot juga, rasam juga gitu. Ilmu rasam itu ilmu penulisan, jadi kayak imla gitu ya. Tapi rasam itu dia lebih luas dari itu, kayak penulisan Al-Quran dia tuh ada ilmunya. Makanya di Al-Quran tuh coba Upi bayangin tulisan sholah dalam Al-Quran itu ada yang pakai waw. Sholah setelah lam itu ada wawnya kan. Iya. Di surat apa ya? Pokoknya ada kan di Al-Quran yang sholah. Nah itu ada di ilmu rasam dibahasnya. Kenapa sih di Al-Quran itu sholah, ada yang pakai alif aja sholatun gitu kan. Ada yang sholah itu pakai waw gitu. Karena itu ada ilmu rasamnya. Ada qiraat Quran yang bacanya tuh soloh gitu loh. Kayak tebel gitu loh lamnya. Makanya ada wawnya di situ. Itu nanti dibahas di ilmu rasam. Ilmu rasam Quran. Itu berkaitan sama ulumul Quran juga di situ. Oke. Coba paragraf selanjutnya Upi baca lagi. Udah gak tebak-tebakan kayaknya nih. Wa kana li hadhihi sazah. Wa kana li hadhihi. Wa kana li hadhihi at-thaqafah al-mu'aqqamah al-ma Mu'ammakoh. al-mu'ammaqah al-wasa'ah ad-durul asas fita Fitahilihi. hilihi litadris fi iddah ulum Iddati. iddati ulum minha ar-riyadiyat wa tasrif wal i'rab wal lughah wa tarikh fajama'a bidzalika bainal ilmu wal khabarah wa Ibrah. wal khibrah wa bizghairihi fi hadhil mudammar fi hadzal matmar biqudratihi mumizat Mumayyizah. al-mumayyiza ala at-ta'lim an-nazari wa tatbiqi Biki. wa kana dzalika sabaan li tarhil faidah ala sa'tiha baina yaday talabah wa talibi ulmuhu alimuhu Ilmihi. Nah, jadi di sini yang ditekankan apa?
beliau itu nggak cuma guru yang ngajar teori, tapi beliau juga nadori wa tatbiki. Nadori itu teori, tatbiki itu praktek. Atau ilm wal hibroh. Jadi ngasih ilmu juga, ngasih pengalaman juga. Gitu. Jadi beliau di sini tuh hebat banget di mata murid-muridnya, dan murid-muridnya jadi orang-orang hebat juga karena beliau bisa mengajarkan secara teori dan prakteknya langsung gitu. Maka itu adalah sababan litor hilfaidah ala saatiha. Saah itu dari kata wasiah. Makanya beliau tuh kayak luas banget ilmu yang diberikan ke murid-muridnya gitu. Itu poin dari paragraf itu ya. Nah, jadi beliau di sini punya sakofah al-mu'ammakoh. Jadi sakofahnya yang amik, sakofahnya itu luas dan dalam gitu ya. Wasiah dan amikoh di sini. Jadi beliau tuh kalau punya ilmu tuh sangat langsung ke akarnya sampai ke buah-buahnya gitu loh seakan. Jadi sampai ilmu itu dari awal ada sampai beliau ngajar itu tahu semua pokoknya. Gitu. Oke. Jadi ini masih bisa sana alaihi juga kan, masih ngobrolin tentang gimana beliau di mata murid-muridnya waktu ngajar gitu kan. Oke, terus di paragraf selanjutnya watujadirul isyaratan ila annahu ma'a sa'ah ma'rifatuhu kana nah kana nahwi wasarfi wal lughah wasya'ri al midan al muhabbab ilaih yajul fiha fai faimata faimita baik ya, fayam ta'u fayam ta'u wa yatatabi'u aqwalil awailu wal awakhir fala yaktafi wala yashba' wa yadhhar annahu kana mu'jaban bi ibni Hashim al-Ansari minan nahatil masriyin wa bima jam'a syarhuhu li alfiyati ibnu Malik al-Musamma wa adahu al-masalik ila alfiyati ibnu Malik min mada min sampai situ dulu. dan Kan ini dia tajdurul isyarah kayak sebaiknya tadi kan jadirun yang di paragraf pertama halaman ini kan jadirun bitikri, sebaiknya kita bilang juga gitu kan. Kalau tajdurul bil isyarah sebaiknya kita kasih tahu juga gitu. Kalau beliau itu Syamat Al-Hamlawi itu annahu ma'asa ati ma'rifatihi, beliau itu punya ma'rifah wasi'ah. Kana nahwu wasarfu wal lugatu wasyi'ru ya. Jadi semua ilmu itu al-mai dan al-muhabbab ilahi itu adalah bidang-bidang ilmu yang beliau sukai semuanya. Ya julu fiha fayam tak. Jadi beliau itu ada dalam dunia itu semua, dunia nahwu, dunia sorof, dunia lugoh. Terus ya tamata, beliau menikmati dunia itu gitu. Wa tatabba aqwal awakhir awail wa awakhir, sampai beliau tuh ngikutin semua ulama dari awal ulama ada misalkan di abad 1 sampai abad beliau. Falayak tafi walayashba, karena pokoknya beliau tuh sampai belajar ke akar-akarnya. Wayat haru annahu kana mu'jiban bi ibnina. Beliau tuh ngefans banget sama siapa? Ibnu Hisham al-Ansori. Mu'jib itu beliau kagum gitu. Beliau ngefans sama Ibnu Hisham. Siapa itu Ibnu Hisham? Termasuk Nuhat. Nuhat itu ulama-ulama, termasuk ulama nahwu. Jadi nahwu, nuhat. Nuhat itu ahlu nahwu atau para ahli nahwu dari orang-orang Mesir al-Masriyin. Bobi Majam Asyarahu, yang beliau itu punya buku judulnya apa? Audhul Masalik ila Alfiyati Ibni Malik. Jadi kan ada Alfiyah tuh buku nahwu yang paling banyak gitu ya, paling banyak matannya, paling level atas lah. Nah, itu disyarah oleh Ibnu Hisham. Jadilah buku Audhul Masalik ila Alfiyati Ibni Malik gitu. Jadi di sini jelasin tentang beliau itu sangat punya orang yang dikagumi, yaitu Ibnu Hisham. Oke, ini tetap masuk makalah pokoknya. Terus ini masih ngomongin beliau semua ya.
Walladzi kana lahu ta'sir alwati fi kitabihi hada syadal araf fi fani sarraf. Nah, berarti di sini paling penting nih. Jadi kan beliau kan mukjib ya, beliau kagumnya sama Ibnu Hisham. Terus beliau karena Ibnu Hisham bikin syarahnya Alfiyah, nah beliau juga taksir mempengaruhi atau Syekh Ahmad Al-Hamlawi ini terinspirasi gitu loh dari Ibnu Hisham tadi, akhirnya bikin buku Syadal Araf fi Fani Shorof. Idhofa ila maktabasahu min mufassal az-Zamakhsyari. Terus beliau juga iktabasa itu mengutip. Jadi kutipan itu iktibas bahasa Arabnya. Mengutip dari apa? Bukunya Syekh Zamakhsyari. Pernah dengar nggak ulama namanya Syekh Zamakhsyari? Pernah Ustazah. Soalnya aku Beliau belajar ulama abad beliau ulama abad 4, beliau punya tafsir terkenal banget namanya tafsir Al-Kasyaf, dan beliau ulama balagoh termasuknya. Karena tafsir Al-Kasyaf itu beliau menafsirkan Al-Quran dari segi balagohnya. Keren banget. Jadi kalau tafsir kan macam-macam tuh coraknya. Kalau kita mau baca tafsir yang isinya ilmu sains, baca tafsirnya Ar-Razi. Mau baca tafsir yang isinya kisah-kisah, itu baca tafsirnya Ibnu Katsir. Kalau mau baca tafsir isinya balagohnya, mukjizat Al-Quran dari segi balagohnya, kita baca tafsirnya Zamakhsyari, judulnya Al-Kasyaf. Jadi beliau ulama balagoh paling terkenal pokoknya. Tapi sayangnya beliau tuh Mu'tazilah. Tahu kan? Tahu nggak mazhab Mu'tazilah? Ideologi Mu'tazilah itu loh. yang di antara Jadi dua beliau nggak kayak kita. yang nggak ngikutin barisannya Sayyidina Ali, yang nggak mau ngikutin Rasulullah gitu bukan sih Ustazah? Mu'tazilah di tengah-tengah. Itu Khawarij. Ini loh yang baina mangzilatinnya Mu'tazilah tuh, ini loh orang yang murtakib kabair padahal dia muslim. Dia kan dibilang pendapatnya Mu'tazilah kan fi mangzilah baina mangzilatain itu kan. Kalau di akidah itu kan dia maksudnya nggak di surga nggak di neraka gitu kan. Jadi beliau tuh punya maksudnya Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah itu dia punya mazhab sendiri lah. Kalau kita orang Indonesia kan Asy'ari gitu lah ya. Nah ini Zamakhsyari itu dia ulama keren di Balagoh, terus punya tafsir isinya Balagoh itu tadi kan. Dan ini jadi rujukannya juga yang diambil sama Syekh Ahmad Al-Hamlawi. Gitu. Wa min Syafi'ati Ibni Hajib itu selain bukunya Mufassalnya Zamakhsyari, nama bukunya Mufassal ya. Juga dari Syafi'iyah itu nama bukunya juga, karya Ibnu Hajib wa syariha Liridodin Al-Astarobadi. Gitu. Jadi ini intinya di paragraf ini itu adalah penjelasan tentang dari mana Syekh Ahmad Al-Hamlawi terinspirasi buat buku dan marji bukunya. Jadi kayak ini udah haula mu'allafatihi. Paling nggak nanti sebelum ngomongin ini, UPI harus nyempilin satu subbab tentang mu'allafat. Nyebutin semua karya beliau. Baru masuk ke satu karya, itu Syadal Uruf itu nanti. Jadi kayak dari umum ke khusus gitu. Nyebutin semua karya, terus kita ulas satu karya ini gitu kan. Kalau satu karyanya itu terinspirasi dari Ibnu Hisham dan ngambil marji'nya dari bukunya Zamakhsyari, Ibnu Hajib sama Ridhodin gitu nanti. Jadi nanti kita cari referensi yang lain yang nyarinya tuh mu'allafat atau karya-karyanya Syekh Ahmad Al-Hamlawi. Pasti karyanya nggak cuma satu doang kan? Kan beliau ngajar, pasti karyanya banyak. Beliau ngajar di mana-mana. Oke, terus yang paragraf selanjutnya nih, walakin nukhatul kitab tabqa madinatan lidauki syekh wa hibratihi bi asali bi ta'lim wa tasnif. Nah, karena beliau kan praktek nih ngajar, makanya bukunya tuh sistematis banget. Seakan waktu tulab baca, waktu kita baca bukunya tuh langsung paham gitu loh. Karena dalam bukunya itu nggak cuma nadori tapi juga tatbiki. Hai sutasarrafa fiha tautihan wa tahdiban, dan dalam buku beliau itu, buku Syadal Uruf itu, di situ penjelasannya simple, padat, bab-babnya sistematis, tansik itu terorganisir gitu loh, rapi pokoknya. Nggak yang rancu, tiba-tiba bab apa enggak, tapi semuanya terorganisir rapi. Bab fi'il habis, baru bab ism habis, baru bab harf. Jadi enak bacanya tuh. Ini lagi memuji kitabnya ya, berarti ini udah selesai baca mu'alafat dulu ini. Hatta ja'a hadal kitab muhkamut thariq. Jadi seakan ini muhkam itu kan dia rapi gitu, sistematis.
jami'an lil anasir ad-daruri allati la budda min halidari silugo. Dan seakan di dalamnya buku ini itu tuh udah semua yang penting bagi murid-murid yang belajar bahasa itu ada pokoknya. Mau nyari apa aja tuh ada di buku itu gitu. Nggak ada yang nggak ada. Gimana sih? Pokoknya intinya lengkap banget, sempurna gitu. Kan lagi dipuji nih. Oke. Terus wa akhiran la budda minal isyara ila syairiyati syekhna. Terus Syekh Ahmad Al-Hamlawi kan ahli bahasa. Nah, orang kalau ahli bahasa tuh pasti punya syair. Ala dikola syair fa aksar wa taraka fiha iddata abwabin fa ajada. Dan syairnya tuh bagus juga, enggak kalah cakepnya. Ajada di sini dari kata jayyid ya, bagus. Fa ansyada qasidah, itu beliau punya qasidah-qasidah yang dinasyidkan, yang dibacakan fil munasabat al-amah wal khossah wa qasaid fiha. Pokoknya ini jelasin qasidah-qasidahnya. Jadi paragraf terakhir tentang syi'ruhu gitu, subbabnya nanti. Jadi setelah mu'allafatuhu ada subbab baru yaitu syi'ruhu. Jadi dari 2 halaman ini tuh Upi udah bikin subbab ismuhu, mauliduhu, nasabuhu, nasy'atuhu, rihlatuhu al-ilmiyah. Terus apa tadi yang atas? Yang atas itu sana'ul ulama alaihi, penghargaan ulama ke beliau. Terus mu'allafatuhu baru syi'ruhu. Terus wafatuhu nanti yang terakhir, meninggalnya beliau. Halaman selanjutnya apa nih Upi? Halaman 5. Berarti sampai Ini sini semuanya dimasukin. Syi'ruhu itu. syair-syair. Kayaknya halaman 5 itu syairnya deh. Kan dalam biografi itu, ya udah, berarti sampai Syi'runa. Kan bener tadi yang nulis kata pengantarnya Hajar Asi. Jadi nanti di footnote-nya, di apa kutipannya itu, terserah mau pakai Mendeley apa Zotero gitu kan. Berarti di sini ditulis kalau ini perkataannya Hajar Asi. Kita ngutip dari mukodimah buku ini yang dikatakan oleh Hajar Asi. Karena beliau yang ngedit buku ini, yang tahqiq buku ini gitu. Berarti kita baru dapat sekitar 3 halaman, nanti baru nyari referensi lain, Upi. Ini dikumpulinnya kapan, Upi? Hari Sabtu deadline. Hari Sabtu. Berarti Ya. ini ntar disalin aja dulu sampai syairnya. Iya, siap Ustazah. Dan Terus Ustazah, baru kita nyari. Gimana? iya Ustadz Upi itu beliau sangat menghargai proses gitu kata beliau. Saya sangat menghargai kalau kalian itu mengedepankan proses dan saya itu kenapa memberi tugas UTS itu berupa makalah karena saya tuh ingin kalian memahami dan mengenal ulama sorof yang ilmunya kalian pelajari ini kata beliau. Jadi beliau menerima walaupun ada penjelasan menggunakan bahasa Indonesia, beliau terima karena saya melihat proses kalian dalam pengerjaan dan saya sanksi kalau ada yang sangat apa namanya kopas kitab gitu kata beliau seperti itu. Nah kalau Upi karena Upi nggak bisa bahasa Arab, pastinya Upi kopas kitab tapi untuk menyatakan kepemahaman Upi kepada beliau itu Upi juga akan menjelaskan gitu loh dalam bahasa Indonesia. Gini loh dalam makalah itu Ustazah. Jadinya gitu. Dan beliau Oke, sip. dan beliau juga bilang minimal kata dia saya mau minimal 7 halaman kata beliau gitu. Tapi kalau lebih pasti ada nilai tambahannya kata beliau. Oke. Berarti ntar ini coba disalin sama Upi tulis penjelasannya, udah dapat berapa halaman gitu. Tapi kita tetap pasti butuh referensi lain kan. Saya baru dapat 1 referensi gitu. Siap, Ustazah, siap. Soalnya di Wikipedia tuh banyak kan, udah ada nama beliau. Jadi biasanya di Wikipedia juga ada buku PDF-nya atau jurnal kan boleh. Jurnal nulis tentang beliau gitu. Ntar tinggal diklik-klik lah. Tinggal diklik-klik. Ya penting Upi paham beliau siapa kan. Dan betapa hebatnya beliau gitu. Masya Allah banget ya Allah. Ya Berarti download nih bukunya. udah ke download Ya, tuh Ustazah. iya Berarti deh. ini sampai syairnya Upi masukin juga ya Ustazah?
Iya, jadi ini tuh karya beliau kan tadi kita ngomongin karya beliau. Beliau tuh punya karya buku-buku, salah satunya Syadal Uruf. Tapi karya-karya yang lain kan belum disebut di buku ini karena ini khusus di buku Syadal Uruf kan. Nanti kita nyari di Wikipedia atau di Google beliau punya buku apa aja, ditulis semuanya. Nah, terus ini juga karya beliau. Beliau juga punya syair dan qasidah-qasidah syair. Ini karya beliau juga gitu. Jadi ini lagi ngomongin tentang karya beliau di yang sebelum wafat nanti. Ntar terakhirnya penutupnya wafatnya beliau ceritanya. Nanti Upi harus cari tahu beliau ini wafatnya sakit apa emang sudah tua apa gimana gitu. Ya, sip, sip, sip. Kalau ini udah masuk ke bagian kitabnya ya, Saza? Khutbatul Kitab, iya. Ini tulisannya Syekh Ahmad Hamlawi sendiri. Oh, Jadi kita bisa baca, nah kita bisa baca terus kita bisa ngutip yang mana gitu. Ada yang bisa dikutip atau enggak gitu. Misalkan di sini beliau cerita apa gitu. Di sini masih pembukaan buku sih. Wa ba'du faman tadoma akdun ilmun illa wasarfu wasitu. Nah, di sini di paragraf yang atas kan masih masih pengantar nih. Masih pengantar, masih doa-doa Allahumma inna nahmaduka gitu-gitu kan. Nah, paragraf kedua dia ini tentang kehebatan ilmu sorof atau urgensitasnya ilmu sorof. Biasanya kan gitu kan kalau kita bikin makalah pasti kita nulis kan pentingnya pembahasan ini gitu kan. Nah, ini beliau lagi jelasin pentingnya pelajaran sorof di paragraf kedua. Ini bisa kita masukin di subbab tentang aqwaluhu wa ara'uhu, yaitu tentang pendapat-pendapatnya subbab khusus ya tentang pendapatnya Syekh Ahmad Al-Hamlawi. Jadi beliau itu punya pendapat kalau sorof itu penting. Nah, ini ngutip di paragraf ini. Kalau sorof itu wasitoh. Jadi kita tuh mau belajar apapun harus pakai sorof dulu gitu intinya. Beliau tuh jelasin kayak gitu di sini. Terus sampai wakana mimman tatalu uli rashfi afawiyah wa tatlubu jam'at tafariqo wa tatlubu madrasah darul ulum fa innahum ahdaku bi min kulli janib. Jadi bi-nya di sini udah perkataannya Syekh Ahmad Al-Hamlawi wa kana al-mutallab fihim aksar min at-talib fama wasa'ani illa an ahfadul ilma bibatlihi wa illa adhanna bihi ala ahlihi fasarrahtu nawadir al-bahsi fi fijajil Kawagidi. Oh, ini sampai sama yang mentahkik, yang mensyarah bukunya sampai dikasih footnote kan. Karena Kawagidi itu artinya apa? Al-Kutub Awil Korotis. Itu kan kita juga nggak tahu Kawagid itu apa di Mu'jam. Terus langsung udah diartiin di sini. Afawik artinya majtama'a minal ma' fi sahab. Kawagid itu artinya kutub gitu. Jadi intinya beliau banyak nulis karena sorof itu ilmu yang penting. Dan beliau memulai di penulisan ilmu sorof karena sorof itu kayak perantara ke semua ilmu. Ini masih ngomongin urgensitas sorof pokoknya. Di paragraf ini, paragraf 7. Paragraf yang kedua di halaman 7 ini. Kayak alasan beliau kenapa sih kalau ditanya, kenapa nulisnya sorof gitu, kenapa nggak nahwu, kenapa nggak balagoh gitu. Karena jawaban beliau ini, sorof itu penting gitu di paragraf ini. berarti segini dulu Terus ya. yang halaman ini coba disalin dulu nanti kalau udah selesai, coba lihat udah berapa halaman kalau sama penjelasan UPI gitu. Siap, Saza. Terus kita kalau udah selesai ini, misalkan nih nulis capek, nah nanti selingannya sambil nyari buku atau nyari referensi lain atau jurnal bahasa Indonesia kan pasti juga ada nggak sih jurnal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang nulis tentang Syekh Ahmad Hamlawi gitu atau jurnal bahasa Arab juga UPI sih yang udah ngobrolin beliau. siang, tapi Oh iya udah. nggak ada yang selengkap yang dikasih link Ustazah. Kan Ustazah ada tuh ngasih link. Tapi kan tuh linknya pakai bahasa Arab kan, apa penjelasannya pakai bahasa Arab. Terus nggak ada yang selengkap itu yang pakai bahasa Indonesia tuh nggak ada di Wikipedia tuh nggak ada gitu. Wikipedia tuh nggak ada. Oh, adanya Wikipedia Arab kan. Berarti ntar kita pahamin Wikipedia Arab aja. Tapi Wikipedia sebenarnya nggak boleh buat rujukan kan. Tapi kalau isinya bagus, tapi biasanya Wikipedia kan dia juga merujuk ke jurnal atau buku atau tulisan orang lain gitu. Nah nanti yang kita jadikan footnote-nya, rujukannya itu yang tulisan orang itu. Siap, Saza, siap.
Oke, semangat dulu ya ini nyalinnya. Kita lihat hasilnya seberapa, baru ntar kita lanjut lagi. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Berarti kita ketemu lagi kapan nih? Kita masih lama, Ahad pagi masa? Besok saja bisa nggak? Besok hari Rabu. Rabu anak bisanya kayak kemarin, jam 6.30. Oh, bisa. Gak apa-apa, 6.30. Ustazah, insya Allah. Ustazah Uni Pada maghrib ya? Ustazah Uni Cecen bilang kenapa nggak kelasnya 1,5 jam, kata Uni Cecen. Oh iya, anak ya bisa sih sebenarnya kalau anak kan kalau yang hari Senin, Rabu, Jumat itu kan ada kelas lain jam 6:30. Jadi kalau malam nggak bisa 1,5 jam gitu, 1 jam doang. Nah nanti kalau pagi, kelas pagi anak bisa tuh 1,5 jam gitu bisa. Makanya anak pernah nanya, Upi jam pagi hari apa sih yang kosong gitu kan? Kan kita kelas pagi cuma hari Ahad doang. Iya, tapi Upi pagi benar-benar full. Iya udah. Berarti Min, malam. Pokoknya malam yang 1,5 jam bisa Selasa. selesai. Nah, terus Upi bilang, ya udah nih, ini kan masih awalan. Soalnya Upi juga banyak UTS, terus Ustazah juga ada apa namanya ngajar pegawai BUMN. Upi bilang kayak gitu kan. Oh, Uni Cecen bilang kayak gitu. Oh, ya udah dah, bukan rezeki lu berarti, kata Uni Cecen. Iya kan, kalau belajar tuh rezeki katanya, makanya jangan main-main lu, belajar yang benar katanya. Kayak gitu deh. Semangat pokoknya. Oke. Berarti kita tetap hari ini 1 jam dulu karena habis ini biar Upi nyalin. Nyalin. Ya kan? Ntar kalau besok kan anak bilang 1 jam juga tuh soalnya jam 7:30 sampai 7:30 aja. Yang hari Kamis kita nggak ada ya. Langsung ke Ahad. Ntar kita obrolin lagi kan kapannya. Pokoknya besok bisa 6:30. Ya, jam 6:30. Siap, Ustazah. Oke, sip. Kita cukupkan di sini. Naktafi bihadal qadar. Semangat pokoknya nyalinnya. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ayo. Ila liqa ya Upi. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Ustazah. Ya, sama-sama. Semangat. Ya. Ya Allah, seru banget teletabisnya.